Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Suatman, BP 1010 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan eh, cara pengambilan data tentang penentuan kebutuhan air irigasi dan penentuan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan aplikasi CropWatt 8.0. Di mana di sini kita memerlukan beberapa alat, di antaranya itu software PC atau laptop. Yang kedua, kita harus mempunyai aplikasi CropWatt 8.0. Oke, baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara penggunaan aplikasi tersebut. Oke, yang pertama, setelah pendownloadan atau aplikasi tersebut setelah terinstall, lalu kita buka untuk menjalankan aplikasi tersebut, lalu masuk pada di sini kita memerlukan beberapa data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi CropWatt, di mana kita memerlukan data klimatologi curah hujan dan data klimatologi iklim juga, dan kebutuhan air tanaman pada tanaman yang akan kita tanami pada lahan yang telah ditentukan. Jadi pada praktikum yang telah dilakukan itu kita menggunakan data stasiun dari stasiun Surante pada tahun 2016. Di mana di sini setelah kita masuk ke tools yang pertama, di mana kita masuk ke tools klimat atau klimatologi tersebut, di mana kita memasukkan nilai dari altitude yang telah disediakan pada data klimatologi tersebut. Lalu kita masuk ke country juga masukkan Indonesia gitu ya teman-teman. Lalu kita masukkan nilai dari longitude dan latitude-nya. Setelah itu kita masukkan stasiun yang akan kita olah datanya. Selanjutnya, setelah kita isikan stasiunnya itu, kita masukkan beberapa nilai yang telah kita dapat dari data klimatologi dari bulan Januari sampai bulan Desember akhirnya. Lalu kita masukkan nilai rata-rata dari bulan Januari sampai Desember, di mana yang data-data tersebut kita masukkan adalah data temperatur, minimal temperatur, maksimal temperatur, dan kita masukkan juga nilai dari lama penyinaran dan ETC-nya. Selanjutnya, setelah dimasukkan nilai dari klimatologi dari bulan Januari sampai Desember, kita masuk ke tools rain, di mana rain ini adalah hujan, di mana kita masukkan rata-rata nilai hujan dari bulan Januari sampai Desember juga, di mana akan didapati total atau rata-rata juga dari per tahunnya. Selanjutnya, setelah kita persiapkan data-data yang kita masukkan pada rain tadi, selanjutnya kita masuk ke tools crop, di mana tools crop ini digunakan untuk menentukan seberapa lama sih gitu jadwal dari tanaman tersebut untuk irigasinya gitu. Setelah kita masukkan itu pada menu crop name-nya itu, kita masukkan apa sih jenis tanaman yang akan kita lihat penjadwalan irigasinya. Contoh seperti tomat, melon, dan lain-lain gitu ya kan. Lalu setelah kita masukkan itu, kita masukkan juga planning date-nya kapan gitu. Jadwal kita untuk memplanning dari penanamannya itu kapan gitu ya teman-teman. Maka akan didapati hasil dari crop tersebut. Selanjutnya kita masukkan pada pada soil, di mana soil ini menentukan beberapa tanah yang akan digunakan.
tanah tersebut terdapat dari beberapa jenis, di mana pada penanaman dari contoh seperti tomat dan melon itu juga menggunakan tanah medium ya teman-teman. Di mana tanah medium ini digunakan untuk tanaman-tanaman yang sangat memerlukan atau agak lembab gitu ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita masukkan soil, kita masuk ke menu tools dari CWR, di mana CWR tersebut adalah Crop Water Recruitment, di mana setelah kita memasukkan data-data yang ada di soil, crop, dan climate tadi, kita akan mendapatkan nilai dari CWR tersebut, di mana telah ditampilkan beberapa nilai yang telah ditampilkan nilai dari KC-nya, ETC-nya, efisiensi air hujannya, dan lain-lain seperti per bulannya begitu. Setelah itu kita ambil beberapa grafik yang telah disediakan pada menu tools CWR, di mana kita juga melihat berapa sih kebutuhan air, pasokan air dari tanaman yang akan kita planningkan gitu. Lalu kita lihat pada menu schedule, di mana di sini juga kita lihat telah ditampilkan nilai-nilai yang kita perlukan untuk planning kita, strategic planning kita untuk penanaman dari tanaman yang akan kita tanami. Setelah itu kita juga bisa melihat berapa nilai-nilai dari per hari dari tanah tersebut, apakah balance atau tidak gitu ya teman-teman. Setelah itu kita juga akan mendapati grafik dari atau chart yang kita dapati dari bagian tools schedule, di mana kita lihat di sini apakah grafiknya itu menurun, apakah itu grafiknya naik gitu ya teman-teman, atau masih datar. Mungkin itu untuk penjelasan pengambilan nilai yang ada untuk penentuan kebutuhan air irigasi dan penentuan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan metode crop one. Mungkin sekian untuk penjelasan pada malam hari ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.